Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 ini, mari kita meluangkan waktu untuk kita beribadah kepada Tuhan lewat renungan harian keluarga. Memulaikan program ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa pencipta langit bumi, dan demikian kami umat-Mu yang Engkau ciptakan dan Engkau berkati. Di hari ini kami ada lagi dalam satu persekutuan memuji memuliakan nama Tuhan lewat program Renungan Harian Keluarga. Kami memohon tuntunan dan penyertaan-Mu ya Tuhan, ketika kami hendak beribadah, ketika kami hendak membaca lagi kebenaran firman Tuhan, maka kuasa Roh Kudus-Mu akan menerangi kami supaya memahami firman. Dan ampun kami dari salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ubah dan baharui kami supaya layak berkenan di hadapan-Mu. Kami siap membaca firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-7, firman Tuhan dituliskan demikian. Tetapi untuk menyuruh jemaat itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Saudara-saudara, demikianlah bagian firman yang kita baca di saat ini, dan mari kita merenungkan firman ini dengan tema, dengan judul Persekutuan Ibadah di Gedung Gereja. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita selalu mendengar bunyi lonceng gereja setiap hari Minggu. Lonceng gereja dibunyikan untuk memanggil dan mengingatkan jemaat untuk beribadah kepadanya, kepada Tuhan secara bersama-sama di gedung gereja. Bacaan saat ini tentang tanda yang dibunyikan agar umat berkumpul. Hari Minggu adalah hari ibadah untuk jemaat, untuk sujud menyembah dan berdoa, puji-pujian, mendengar firman-Nya, ucapan syukur, dan menerima berkat. Kita perlu beristirahat sejenak dari segala kesibukan untuk menyembah Tuhan Allah sebagai ungkapan syukur karena telah menjaga, memelihara, dan memberi berkat sepanjang minggu yang baru dilewati. Terkadang ada anggota jemaat mengabaikan itu karena lebih mementingkan kepentingan diri sendiri, sehingga bunyi lonceng gereja diabaikan. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi tantangan bagi kita ketika di masa COVID-19 waktu yang lalu. Banyak orang sudah terbiasa beribadah dan mendengar ibadah dari rumah. Sekarang ini ada yang tidak lagi berminat pergi ke gedung gereja dengan alasan ada khotbah MTPC dan ibadah live streaming di YouTube. Nah, saudara, praktik seperti ini sering dilakukan oleh orang dewasa yang sudah berkeluarga, memiliki suami atau istri dan anak-anak. Nah, ini adalah contoh yang tidak baik dipertontonkan kepada anak-anak saudaraku. Pasti akan berdampak kepada mereka dan akan malas pergi ke gedung gereja untuk beribadah. Hal ini menjadi tanda awas bagi orang percaya, terutama sebagai orang tua. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, sekarang ada aliran-aliran gereja yang menyesatkan, baik dalam dunia nyata maupun dalam dunia maya. Aliran-aliran ini mengemas bentuk ibadah maupun seminar dengan sangat menarik sehingga anak-anak muda tertarik untuk ikut dan masuk dalam persekutuan di mana aliran-aliran tersebut.
Nah, hal ini menjadi tantangan bagi orang tua dan bagi gereja masa kini. Kiranya orang tua dapat menjadi teladan bagi anak-anak dengan memberi contoh praktik-praktik hidup yang dapat ditiru oleh mereka. Tentu praktik yang baik. Marilah kita memulai persekutuan itu dari dalam keluarga. Keluarga adalah institusi gereja terkecil di bawah pimpinan kepala keluarga sebagai imam. Setiap hari, menyiapkan waktu untuk bernyanyi, berdoa, dan membaca Alkitab secara bersama-sama sebagai bentuk pertahanan kita terhadap ancaman-ancaman dari luar yang menyesatkan. Dan semoga kita selalu datang untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam surga, kami menyadari bahwa tantangan iman dewasa ini sekarang ini sungguh luar biasa. Sering iman kami goncang dengan berbagai hal tantangan yang terjadi dalam kehidupan. Sehingga banyak kali juga kami menjadi malas, acuh tak acuh, tidak peduli dengan persekutuan beribadah, baik persekutuan keluarga maupun di jemaat, di gedung gereja, atau di tempat lain. Sehingga iman kami lemah dan rapuh, kami tidak mampu menghadapi tantangan kehidupan ini. Tetapi kami bersyukur kepadamu Tuhan, lewat kebenaran firman yang kami baca saat ini, mengingatkan kami betapa penting persekutuan itu. Mendengar suara Tuhan memanggil kami bersekutu beribadah, dan kami memberi waktu untuk persekutuan itu. Karena itu biarlah kami tetap berkomitmen untuk hidup dalam ketaatan kesetiaan kepada Tuhan dengan selalu bersekutu beribadah kepadamu. Bapa kami di sorga, kami pun berdoa menyadari bahwa memang betul tantangan ada, tetapi kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Maka ketika jalani kehidupan ini, termasuk hari ini, tuntun dan bimbing kami ya Tuhan, sebagai umat-Mu, pribadi, keluarga, jemaat maupun berbangsa dan bernegara. Biarlah ya Tuhan, Engkau akan tolong kami semua, berkati kami semua menjalani kehidupan ini. Jemaat Maranatha Pastaten secara khusus, Engkau berkati ya Tuhan. Dari kolom 1 hingga 27, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia, diberkati Tuhan. Dikuatkan dan dimampukan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan, dimanapun Tuhan mempercayakan kami untuk bekerja. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, berkati terus hamba-hamba pelayan-Mu, anugerahkanlah kekuatan, kesehatan, dan kemampuan, hikmat dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan. Diaken, penatua, para pendeta, vikaris, dan Engkau mempersiapkan mereka terus untuk mampu melayani. Berkati semua perangkat pelayanan yang ada, dan termasuk tim multimedia diberkati oleh Tuhan. Jemaat-Mu yang hari ini dipenuhi dengan sukacita oleh karena berbagai hal, biarlah sukacita itu terus dihentak, dibawa di dalam Tuhan. Tetapi ketika ada dalam pergumulan, entah sakit atau apapun yang sedang membuat kami bergumul, kuatkan iman kami ya Tuhan. Biar Engkau tolong kami supaya tidak putus asa dan kecewa. Ini kami yang datang kepadamu Tuhan. Hari-hari kehidupan kami, termasuk hari ini, kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, keluarga Kristen yang diberkati, demikianlah program Renungan Harian Keluarga di hari ini, dan semoga ini memberkati saudara-saudara. Teruslah berjuang menjalani kehidupan ini, jangan lupa bersyukur, berdoa, bekerja, andalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.